Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-ulumul fadl karamat. Amma ba'd, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ketika kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian, haji konteksnya, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah, ka dzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat, menyebut kadzikrikum aba'akum, orang tua kalian, ayah kalian, nenek moyang kalian. Aw asyadda dzikra, bahkan lebih banyak lagi, lebih hebat lagi penyebutannya atau menyebutkannya. Al-ayat wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mentadaruskannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah, kedamaian turun kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah tutupi mereka dengan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, Allah naungi dengan para malaikatnya, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat di sisinya. Kama qala sallallahu alaihi wa sallam rasulul habibul karim wa syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kembali bisa ketemu wajah silaturahim yang mutali kasih di antara kita semua, sekaligus ngaji bareng, belajar bareng. Surah terakhir kita bahas adalah surah Al-Fajr, surahnya tentang fajar. Yang terakhir 15 Juni 2020, yang terakhir di bulan Mei. Mana dia Mei-nya? Ini dia Mei-nya, tanggalnya kelihatan 18 Mei 2025 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari ini kita ingin sambung ayat yang ke-15 sampai dengan yang 20. Cuma ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 14 kemarin kita bahas, ada satu yang belum tuntas, yakni tentang kisahnya Fir'aun. Yang sudah disampaikan adalah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya. Ini kaum yang pertama, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Di mana itu? Di mana Pak? Kalau sekarang antara Yaman dengan Oman. Oke, satu namanya Ubar. Yang berikutnya kemudian Wasamud allazi najabu syakhra bil wad. Yang kedua yang sudah dibahas adalah kaum Samud. Kaum Samud di mana? Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh di Madian, di Madain Soleh. Sekarang masih ada, wilayahnya masuk wilayah Arab Saudi saat ini. Ini yang sudah kita bahas, kaum Ad dan kaum Samud. Kapan tahunnya sudah diurai kemarin. Kaum Ad itu dengan kaum Samud ternyata bersaudara. Kutip sedikit, ingatkan kembali. Mana kaum Ad? Ini kaum Ad. Nah, kurang lebih 2450 sampai dengan 2320 sebelum Masehi, di Ahqaf atau Ubar, perbatasan Yaman dan Omar. Mereka terkubur 12 meter karena kedurhakaannya. Ini kaumnya Nabi Hud. Yang kedua kaum Samud, 2450 kaum Adnya. Kaum Samudnya kapan? Ini kaum Ad, ini Yaman, ini Oman, ini Arab Saudi, tengah-tengahnya. Baik, kaum Samud adalah ini, asalnya dari Yaman, dari Hadramaut, saudara, masih terahnya sama, nyambung dengan kaum Ad. Tahunnya 2150, 2080. Gampangnya Nabi Solehnya 2150, Nabi Hudnya 2453, 100 tahun jarak waktunya antara kaum Ad dengan kaum Samud. Kaum Ad di sini, kaum Samud di sana. Masih Arab Saudi sekarang, di daerah situ. Mana kaum Samud ditunjukkan sekalian. Nih. Namanya Al-Hijr atau Madain Saleh. Ubar Al-Hijr. Jaraknya cukup jauh, 300
tahun kurang lebih jarak waktunya. Baik, hari ini kita melanjutkan dengan kaum Fir'aun yang ketiga. Wa Fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad, dan seterusnya. Fir'aun yang dimaksud Fir'aun yang siapa? Itu kita akan bahas hari ini insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai pembuka tadi saya kutip ayat dan hadis berkenaan dengan tema yang baru saja kita lewati, yakni manasik haji. Alhamdulillah untuk kloter pertama, kloter awal Tangerang Selatan ini sudah turun kemarin. Persisnya di hari Sabtu ya, sudah pulang, sudah sampai ke tanah air. Nah, Al-Qur'an mengajari kita fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Kalau kalian telah selesai melaksanakan manasik haji kalian, ini ayat bicara tentang konteks haji. Al-Baqarah 197, urutannya 196, 197, terus Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal, itu 197. Urutannya ke bawah adalah tadi fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian telah selesai melaksanakan haji kalian, maka ingatlah Allah. Bapak, setelah selesai haji kan kita pulang dari tanah suci. Nabi katakan faman hajja, siapa yang berhaji kemudian tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal, gitu. Tidak ada omong jorok, tidak ada durhaka, dosa besar, dan tidak ada perdebatan ketika melaksanakan hajinya, maka dia pulang dari hajinya seperti kayaumi waladathu ummu, terlahir kembali seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Berarti suci bersih tanpa noda. Dalam kondisi suci bersih seperti itu sampai ke tanah air, Allah perintahkan ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, ibadahlah terus sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian. Tentu kita nggak pernah lupa dengan orang tua kita. Hendaknya kita lebih dahsyat lagi, nggak bakal lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun dalam kondisi sudah maksimal melaksanakan ibadah kan, 40 hari di tanah haram gitu, pulang ke tanah air masih diperintah untuk ibadah lagi. Apalagi kita yang nggak pulang dari tanah haram, pulangnya dari tanah abang, lain lagi. Perintahnya tentu lebih banyak lagi untuk berzikir kepada Allah. Satu tuh. Yang keduanya adalah zikir itu ternyata istimewa. Karena zikir punya, menurut sumber riwayatnya Imam Muslim, sahih derajatnya, yang tadi saya kutip diantaranya, fadilahnya minimal 4. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kalamullah atau kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca kitab-kitab Allah persis seperti yang kita lakukan ini, mentadaruskannya, illa nazat alaihimus sakinah, turun kedamaian. Satu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapatkan kucuran rahmah. Ghasyiyah itu artinya menutupi, ditutupi, dipenuhi oleh rahmah, kasih sayang Allah. Dua. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, mendapat naungan para malaikat. Kita nggak bisa lihat saja bahwa Allah dalam hadis yang lain disampaikan oleh Nabi, Allah itu punya sayyarah, malaikat sayyarah. Malaikat siapa itu? Malaikat yang suka keliling. Keliling untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis zikir. Redaksi hadisnya begitu. Mencari majelis-majelis zikir. Apa majelis zikir itu? Majelis zikir itu difahami, dibedah oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberi syarah kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan majelis zikir itu benar adalah majelis yang dibacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir, benar. Tapi nggak terbatas itu. Termasuk di antara majelis zikir adalah yang membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu az-zikr. Ya Bang. Lalu yang berikutnya sholat juga az-zikr. Jadi sholat sunnah juga termasuk bagian dari zikir. Aqimis sholat li zikri, tegakkan Allah untuk mengingatku. Berarti sholat juga bagian zikir. Berikutnya apa lagi zikir? Ta'lim juga zikir. Jadi yang kita lakukan ini adalah bagian dari zikir. Kalau zikir hanya menyebut, taklim itu lebih dahsyat lagi, memahami, mengamati, luar biasa lebih dahsyat jadi sekedar menyebut gitu, mendalami gitu kan, mengkaji isi kandungan itu istimewa. Maka taklim bagian dari zikir. Lalu istimewanya tadi adalah 4. 1, turun rahmah, sakinah, kedamaian. Yang kedua, turun rahmah, dipenuhi rahmah, kasih sayang. Yang ketiga, diliputi atau dinaungi oleh para malaikat. Malaikat yang sayyarah tadi, yang
suka mencari orang-orang yang berzikir tadi. Lalu wazakafrahullah fi ma'indah, yang keempatnya adalah dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis lain nanti kita sebutkan di bab tentang zikir itu keistimewaannya luar biasa. Allah kemudian bertanya kepada malaikat tadi, hadis lanjutan hadisnya. Terus apa yang mereka minta dariku ya malaikat? Tentu Allah bertanya bukan karena nggak tahu. Allah ingin menguji seperti guru menguji muridnya, gitu kan? Pakai pertanyaan, bukan berarti gurunya nggak tahu, gitu ya. Apa yang mereka minta ya malaikat? Kata malaikat, mereka minta surgamu ya Allah. Kata Allah, apakah pernah mereka melihat surgaku? Belum ya Allah. Bayangkan kalau mereka pernah melihat surgaku. Bagaimana kata malaikat? Tentu mereka akan getol lagi ibadahnya, ta'limnya ya Allah. Satu. Apa yang mereka minta perlindungan dariku? Kata Allah. Tanya kepada malaikat. Malaikat katakan mereka minta perlindungan dari nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah berikutnya. Malaikat belum ya Allah. Kata Allah, kalau saja pernah melihat nerakaku kira-kira gimana? Kata malaikat, tentu mereka akan lebih khusyuk lagi ibadahnya, lebih getol lagi ngajinya. Itu luar biasanya Pak. Lalu ending hadis ini istimewa. Ending hadisnya menyatakan Allah memproklamirkan, dengarkan, persaksikan di hadapan wahai malaikatku, aku mengampuni mereka semua. Jadi kita yang taklim, termasuk di antaranya bagian dari zikir tadi, itu Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang istimewa lagi, ujung banget hadisnya, ada satu malaikat yang bukan komplain, yang interupsi barangkali gitu. Ya Allah, ada di antara mereka datang ke masjid bukan tujuan taklim sebenarnya. Cuma dia punya keperluan sama seseorang, kebetulan masjidnya lagi taklim, terus ikut duduk taklim di situ. Apakah mereka dia minta ampunan juga? Kata Allah, tentu sesama orang-orang yang di satu majlis yang sama, aku perlakukan hal yang sama. Kalau yang lain dapat ampunan, dia juga dapat ampunan. Jadi meskipun tujuan awalnya sebenarnya ya pengen iseng-iseng aja, pengen tahu gimana ya, ternyata sama istimewanya mendapatkan ampunan. Bapak Ibu rahmatullah, inilah istimewanya zikir. Bahkan Allah perintahkan untuk orang-orang yang baru pulang dari tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan kondisi suci. Mudah-mudahan Allah catat kita ini apa yang kita lakukan setiap Ahad malam Senin, pekan ganjil 1 dan 3. Ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari zikir, mendapatkan naungan malaikat, turun rahmat, kasih sayang di antara kita, damai hati kita, insya Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, bil islami dina, nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Sadaqallahul Azim. Baik, ada sampai dengan ayat terakhirnya ayat 30, 10 ayat lagi terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Meskipun pendek-pendek saya ulas sedikit biar kemudian kita nyambung dari ayat dari bagian yang pertama. Ini surah Al-Fajr pertemuan yang ketiga. Oke, ntar miring ya Pak, nggak apa? Masih oke ya, siap, fokusnya kurang baik. Wal fajr demi waktu fajar, walayalin dan demi malam-malam asyrin yang 10. Malam yang 10 itu apa? 10 malam pertama bulan Muharram, ada Asyura. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, ada Arafah di dalamnya. Lalu yang ketiga 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar itu. Wasyaf'i wal watr demi yang genap maupun yang ganjil. Yang genap itu siapa? Semua makhluknya Allah saling melengkapi. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jenis jantan, ada betina. Itu asyafa'. Wal watr demi yang ganjil. Yang ganjil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demi semua makhlukku dan demi aku sendiri. Kira-kira begitu. Terus wal laili idza yasna. Kalau begini agak bening. Walaili idza yasr demi malam ketika bergerak berjalan. Malam nggak langsung gelap gulita tapi merayap. Itu 4. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam hal itu layalin asyr dan seterusnya itu cocok cukup untuk atau pantas untuk menjadi sumpah bagi orang yang memiliki akal. Hijr makna awalnya adalah batu. Batu itu menghalangi orang untuk nabrak. Kalau ada batu di tengah jalan pasti kita minggir. Orang yang berakal pasti tahu. Maka kemudian dipahami lebih luas adalah lidzi hijr, orang yang punya akal. Sebab orang yang punya akal pasti mampu berpikir untuk mengambil keputusan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu tahu melihat bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad, yakni kaumnya Nabi Hud di Ubar, Yaman tadi. Iram dzatil imad, yakni penduduk kota Iram, nama ibu kotanya Iram. Jakarta nama ibu kota Indonesia, kaum Ad gitu, kira-kira begitu. Zatil imad, yang memiliki tiang-tiang pancang yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum ada padanannya di negeri-negeri lain pada masanya. Di tahun 2450-an sebelum Masehi, sebelum Masehi gitu ya. Belum ada secanggih itu. Ini mereka sudah bisa membangun bangunan yang tinggi menjulang. Wasamud dan ladzina jabu syakhra bil wad, dan kaum Samud yang mengukir as-syakhr, istana-istana bil wad, di lembah-lembah. Kalau orang Jawa apa tuh Pak yang tukang kayu? Di Jepara, kalau orang Jepara itu ngukir kayu. Kalau orang Samud, penduduk Samud ngukir batu. Ukirannya begitu presisi gitu. Kalau bahasa sekarang teknologinya luar biasa canggihnya. Itu tidak terjadi di masa sebelumnya. Mereka mengukir batu di lembah-lembah menjadi istana. Lalu yang ketiganya adalah kaum Fir'aun azil autad, kaum Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu jamak dari watad. Watad adalah pasak. Watad itu paku. Apa yang dimaksud oleh mufassir dipahami diantaranya paku-pakunya adalah paku piramida. Karena piramida itu menancap ke dalam tanah. Itulah paku yang dimaksud. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di negeri-negeri. Bapak, kalau Fir'aun itu jauh sebelum Nabi Musa sudah ada. Karena Fir'aun Nabi Musa itu Ramses II, itu generasi ke-19. Di atasnya masih banyak gitu. Fir'aunnya Nabi Musa nanti kita bahas hari ini lebih mudah daripada keberadaan piramida, karena piramida Giza misalnya itu 3000 sekian tahun sebelum Masehi, lebih tua. Lanjut, fa'aksaru fihal fasad, Fir'aun dan kaum Samud maupun kaum Ad sebelumnya, Ad, Samud dan Fir'aun membuat kerusakan di muka bumi. Mereka melampaui batas di dalam pengertian kalau bahasa bahasa kekuasaannya adalah represif terhadap rakyatnya gitu. Mereka menindas rakyatnya, merusak, menghancurkan dan membuat kerusakan. Fasyabba alaihim rabbuka sawta azab, kemudian Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Cemeti itu adalah
makna awalnya bercampur. Kenapa cemeti dianggap diterjemahkan dari kata sawt itu? Kenapa disebut bercampur? Sebab ketika dicambuk, darah dan daging menyatu, bercampur. Itulah makanya disebut sebagai cemeti. Oke. Dan itu sekaligus menunjukkan penyiksaan yang sadis gitu. Itu sabba alaihim rabbuka sawta azab. Aduh, bahaya nih. Udah dikit lagi. Proyektornya 2 yang biasa dibawa lagi kepake. Yang ini gua aneh. Lanjut, inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu sungguh memiliki al-mirsad. Mirsad itu teropong. Allah Maha memantau, menyaksikan setiap orang yang lewat, terawasi. Itu al-mirsad. Mirsad sendiri adalah alat untuk meneropong. Baik. Ini dia Fir'aun. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita belajar sejarah tuh seringkali abai dengan tahun-tahun. Jadi bingung, nggak bisa memetakan mana duluan, siapa di mana dan seterusnya gitu ya. Termasuk yang sering banget kejadian itu adalah siapa duluan, Nabi Adam atau makhluk purba. Pithecanthropus, Gigantropus, Holoensis, itu duluan mana antara Nabi Adam dengan mereka? Kalau nggak baca tahun, kita sering kali keliru. Akhirnya kemudian berantem dengan ilmu, dengan teknologi, dengan teori Darwin misalnya gitu ya. Nabi Adam dong Pak Ustaz gitu. Kan Nabi Adam manusia pertama. Kalau mereka manusia berarti mereka anak cucu Nabi Adam. Masalahnya Pithecanthropus itu monyet. Bapaknya berarti, nah kan repot urusannya kan. Maka penting untuk membahas tahun. Nah, begitu kita buka tahunnya, ternyata nggak ada hubungan, Pak. Karena Pithecanthropus itu dekat dengan kita, Pithecanthropus, Gigantropus, paling dekat Cro-Magnon sama kita itu 300-an ribu tahun sebelum Masehi. Nabi Adam kapan? Nabi Adam itu kurang dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Dekat banget dari jarak kita, kalau dibandingkan dengan manusia purba. Bapak lihat misalnya fosil-fosil di Sangiran gitu, itu ratusan ribu tahun itu. Nabi Adamnya baru kemarin, Nabi Adam itu baru 6.000-an tahun sebelum Masehi. Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh 4.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 2.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim lebih muda daripada kaum Ad, kaum Samud kan. Kaum Ad 2450, kaum Samud 2150 sebelum Masehi. Jadi kalau kita belajarnya pakai tahun gitu, nggak bakal berantem dengan ilmu pengetahuan, karena kita tahu nggak ada hubungan gitu ya. Alhamdulillah Nabi Adam bukan turunan Pithecanthropus, tidak ada hubungan sama sekali karena ratusan ribu tahun jarak waktunya. Baik, sekarang Fir'aun yang dimaksud bagaimana? Ini dia Pak. Ini saya sebutkan dinasti Fir'aun. Walaupun kecil-kecil ya. Ke-18, ke-19 ada Ramses I, ada Ramses II. Ramses II ini adalah Fir'aun tua. Panjang usia jabatannya sampai 70-an tahun masa jabatannya. Kenapa dia terkenal di antara para Ramses, para Fir'aun, dia yang paling lama masa jabatannya. Inilah Ramses II inilah yang mengangkat Nabi Musa sebagai anak angkat. Bapak bisa hitung ini dinasti ke-18. Amenhotep yang di banyak film sekarang banyak ya Pak ya. Misalnya film Mumi itu Amenhotep itu Ramses II, Ramses I sebelum Ramses II. Tahunnya ini masa jayanya. Oke. Nah, siapa Fir'aun itu? Fir'aun itu adalah julukan untuk raja yang asli orang Mesir. Emang ada raja Mesir yang bukan orang Mesir? Banyak. Mesir itu berulang kali dijajah oleh negara lain, oleh bangsa lain. Indonesia sebelum 1945 dikenal sebagai apa? Ada kerajaan, ada Jawa, ada Sunda gitu kan, ada Majapahit, ada Pajajaran, segala macam, tapi belum Indonesia kan. Indonesia sebagai negara bangsa baru lahir 1945. Sebelumnya dikenal sebagai apa? Hindia, Belanda. Kita ini dianggap sebagai bagian dari Belanda. Hanya selevel daerah tingkat 1 provinsi. Karenanya yang dikirim gubernur. Kan gubernur Dendels misalnya gitu. Bukan presiden di sini karena memang itu gubernur adalah ditunjuk oleh Raja Belanda. Gitu kira-kira Pak. Yang berkuasa di sini siapa? Yang berkuasa Belanda. Oke,
Nah, sekarang kita sambungkan Pak kisahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Yusuf lah orang yang membawa Bani Israel ke Mesir. Tahunnya ini 1630 1520. Nah, Nabi Musa lebih muda, 300-an tahun setelahnya. Bagaimana ceritanya? Saya urai ke ceritanya Pak. Lebih sederhana saja. Nabi Ibrahim alaihissalam itu aslinya orang Ur, lahir di Ur, Irak. Irak itu generasi atau peradaban yang tua. Sejarah mencatat Mesopotamia itu hampir 6.000-an tahun sebelum Masehi. Kurang lebih kira-kira peradabannya Nabi Adam alaihissalam. Kalau benar urutan waktunya ya Pak ya. Nah, Mesir itu juga peradaban tua. Kurang lebih 4.000-an tahun sebelum Masehi. Cina juga sama, peradaban tua gitu. Kurang lebih setelah Mesir, ya, kurang lebih dengan Mesir, sarser gitu. Nah, baik. Nabi Ibrahim, kalau kita urut dengan Bani Israel itu siapa? Israel itu adalah Yakub, nama alias dari Yakub. Yakub itu siapa? Yakub adalah putranya Ishak. Ishak siapa? Ishak putranya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub alias Israel. Anak Nabi Yakub 12. Fajarat min husnata asyrata aina itu. 12 itu dari 3 bibit atau 4 bibit tergantung riwayatnya gitu. Ada 4 ibunya beda, ada 3 ibunya yang beda. 12 inilah yang disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu disebut Bani Israel karena keturunannya si Israel, yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri adalah anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya baru lahir 1997 sebelum Masehi. Bandingkan dengan ini, oke, 300-an tahun sebelumnya, kira-kira ya. Bapak Ibu, di Irak aslinya Nabi Ibrahim itu orang Irak. Lalu dewasa di Irak, Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa Irak yang zalim karena menyembah berhala-berhala, patung-patung kan. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mengambil pilihan lain, hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, karena ini bangsawan gitu, punya hubungan diplomatik dengan Raja Mesir, dapat hadiah. Satu diantaranya adalah Siti Hajar yang jadi budaknya gitu. Kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas permintaan istrinya, yakni Siti Sarah. Siti Sarah nggak punya anak, nikahi saja lah ini Siti Hajar gitu. Bapak Ibu, kita tahu kemudian sejarahnya Nabi Ibrahim dari Mesir kemudian pindah, bawa istrinya yang pertama yakni Siti Sarah, nanti belakangan lahir anak, dari Siti Hajar lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Ishak. Ishak dengan ibunya Siti Sarah dibawa ke Palestina, sementara Siti Hajar dengan anaknya yakni Nabi Ismail dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Oke, peta Arab kita tampilkan. Peta Arab. Arab bener. Oke, yang gede boleh. Ya. Palestina, Hebron. Iya betul. Tapi sebenarnya tinggalnya itu di Palestina. Ke Mekah tuh sekali-kali nengok aja, nengok anak dan istrinya ke Mekah, benar. Betul Pak. Jadi jangan heran kalau kemudian itunya di Hebron Palestina. Karena memang secara resminya beliau adalah warga negara Palestina di masa lalu. Sebentar, peta Arabnya mana yang bagusan ya? Nah, udahlah, nggak apa-apa, beginilah. Kira-kira begini ya Pak. Oke Pak, kebayang ya sudah. Ini Irak nih. Halo, hijrah ke Mesir. Dari sini sudah Mesir nih Pak. Nyebrang ke sini Mesir, gede banget ya kan. Lalu nurut-nurut. Terus bawa Siti Sarah dengan Ishak ke Palestina. Sekarang Israel dikuasai. Lalu Siti Hajarnya dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi resminya tinggalnya di sini di Palestina. Sesekali nengok anak dan istrinya ke Makkah gitu. Jarak waktunya lama tuh Pak, segini jauh. Kata sejarah cuma nengoknya beberapa kali saja dalam seumur hidupnya Nabi Ismail, nggak sering gitu. Yang lebih dominan adalah di sini. Baik, Bapak Ibu lahir di sini. Bani Israel anaknya Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim, berarti cicitnya Nabi Ibrahim lahir di Palestina.
Lalu hijrah ke sini bagaimana ceritanya? Difasilitasi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusufnya adalah ini tadi 1630. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita tahu adalah di masa Nabi Yusuf dipersekusi oleh kakak-kakaknya kan. Mau dibunuh, akhirnya kemudian dibuang ke sumur. Lalu Allah menghendaki yang Nabi Yusuf menjadi orang yang istimewa, diangkat, dijual sebagai budak dengan harga yang bisa main baksin, bahasa Al-Quran tuh dengan harga yang receh gitu, nggak ada apa-apanya. Lalu diambil sebagai anak angkat oleh siapa? Kalau belajar sejarah lebih lanjut, yang mengangkat anak Nabi Yusuf itu bukan raja, tapi kalau bahasa kita kepala kepolisian RI, Kapolri jabatannya itu. Diangkat anak oleh Kapolri, disenangi sama istrinya Kapolri. Nggak tahu ini istri yang keberapa, kita nggak pernah bahas itu. Ya itu kan mati lagi. Gitu. Nah, yang pasti istrinya masih muda, gitu kan, cantik. Maka kemudian senang sama Nabi Yusuf, kita tahu di sejarahnya. Lalu Nabi Yusuf sendiri gimana? Nabi Yusuf sendiri anak muda, lihat yang cantik tentu senang sebenarnya. Tapi dia beriman, bertakwa kepada Allah Tuhannya, sehingga kemudian menghindar. Meskipun suka juga tahu ini kan istri orang, apalagi istri dari bapak angkatnya sendiri gitu. Nabi Yusuf nggak mau, ditarik bajunya oleh sampai sobek di belakang gitu kan. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Meskipun benar Pak, tetap dijebloskan penjara. Itulah kekuasaan sampai hari ini begitu. Meskipun benar gitu, kalau berlawan dengan penguasa jebloskan penjara. Itu. Lalu di penjara dia kemudian kita tahu bisa menakwilkan mimpi raja. Akan ada sapi gemuk makan sapi kurus dan seterusnya yang 7 tahun itu ya. Nah, Nabi Yusuf kemudian berhasil membuka tabir mimpinya raja. Nanti akan ada 7 tahun masa panen, masa subur, diikuti dengan 7 tahun masa paceklik gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian oleh raja kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir. Wazir itu menteri. Dalam sejarah, kalau bahasa kita ini menteri pertama itu sebenarnya bukan menteri, kabulog. Karena dia bisa memahami mimpi raja, ya sudah kalau begitu kamu mau jabatan abad. Kata Nabi Yusuf, saya bisa mengelola keuangan negara. Kalau bahasa kita kabulog, kepala badan logistik gitu. Karena kan akan ada masa paceklik kan. Nah, ditempatkanlah sebagai kabulog. Jadi Nabi Yusuf itu yang punya otoritas untuk mengelola keuangan perbendaharaan negara melalui logistik itu. Benar masa paceklik kemudian terjadi. Sementara saudara-saudaranya di Kanaan, di Israel, di Palestina kelaparan gitu. Mereka kemudian mencari suaka sekaligus mencari bantuan ekonomi antar negara kan Pak, Palestina dengan Mesir gitu. Lalu mereka datang ke Mesir, diberitahu oleh bapaknya. Kita tahu kemudian sejarahnya, mereka nggak tahu bahwa yang jadi pejabat negaranya itu adalah saudaranya sendiri yang dulu pernah dicemplungin ke sumur itu, Nabi Yusuf gitu. Lalu Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya sendiri, dengan drama yang sedemikian rupa akhirnya kemudian Nabi Yusuf menyelamatkan Bani Israel itu dari kelaparan di Palestina pindah ke Mesir. Bapak, kok bisa begitu? Nabi Yusuf bisa mengasih fasilitas kepada keluarganya yang dari Palestina. Iya, satu punya jabatan, punya posisi. Yang kedua ada satu lagi. Yang kedua, masa itu yang jadi raja itu adalah anak keturunan Heksos. Bukan permen ya. Heksosnya itu. Heksos itu adalah raja Mesir tapi bukan orang Mesir. Dia kalau bahasa kitanya penjajah dari luar Mesir. Kalau nggak salah dari Persia. Orang Persia sebenarnya Heksosnya itu. Nah, rajanya, penguasanya orang asing, gitu kan, menduduki tanah Mesir, maka orang asing dikasih fasilitas. Ketika Belanda menguasai Indonesia, orang Timur Tengah dikasih fasilitas, orang Yaman dikasih fasilitas. Ada di kota-kota dibuatlah kampung Arab, ya kan? Orang Cina betul dikasih fasilitas, ada pecinan. Di mana-mana tempat ada pecinan. Apa sebab-sebab yang jadi penguasanya orang asing juga gitu. Kira-kira begitu. Nah, Bani Israel dikasih tempat Pak oleh Nabi Yusuf itu. Dikasih tempat khusus istimewa dan makmur mereka. Sejahtera sekaligus memiliki kedudukan tinggi di masyarakatnya. Seperti masyarakat Belanda atau Eropa di masa sebelum
Indonesia lahir gitu kan. Mereka punya posisi, termasuk juga masyarakat Arab, Cina diposisikan sebagai masyarakat rakyat kelas 2 kan gitu. Setelah Eropa ya kan. Eropa rakyat kelas 1 gitu. Kelas 2-nya adalah yang tadi yang orang-orang asing dari Cina ataupun dari Arab. Kitanya inlander. Gitu. Penduduk negeri asli pribuminya justru kayak gitu kira-kira kan. Nah, itu 1600 sekian tahun sebelum Masehi. Lalu pergolakan politik berganti rezim dari dinastinya Heksos kemudian digulingkan oleh Fir'aun yang asli orang Mesir. Kira-kira kalau bahasa kita Bung Karno, Bung Hattanya itu menggulingkan kekuasaan raja yang bukan orang Mesir itu gitu. Diambil alih oleh oleh Mesir sendiri, oleh Mesir. Mereka lah yang disebut sebagai dinasti Fir'aun. Fir'aun bukan nama orang, tapi dinasti. Seperti di Indonesia, di Jawa ada yang namanya Pakubuwono, Mangkubumi, Mangkurat, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sekarang Pakubuwono berapa? 10 ya? Hamengkubuwono ke 10 ya kan? Oh kan berarti sudah berapa ratus tahun itu, kira-kira begitu. Nah, Fir'aun juga sama. Di Fir'aun bukan satu orang, tapi dinasti. Dinasti ke-19 namanya Raja Ramses II. Dialah yang mengangkat anak Nabi Musa alaihissalam. Kapan itu waktunya? Ada banyak sejarahnya, minimal ada 3 sebutan tahunnya. Ada yang menyatakan paling muda 12.000 sekian, 1.200 sekian sebelum Masehi. Yang lebih tua 1.500-an tahun sebelum Masehi. Tapi kalau diurut sesuai dengan waktunya, yang bisa diukur itu adalah Raja-Raja Mesir. Raja-Raja Mesir Ramses II kemudian turun kepada anaknya namanya Merneptah, itu di 1.200 sekian Masehi. Gampangan yang itu 1.300-an tahun sebelum Masehi. Itulah masa kehidupan Nabi Musa. Karena Nabi Musa diangkat oleh Ramses II. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa jadi anak angkat, Ramses II punya anak kandung. Namanya tadi Merneptah. Saya nggak tahu penyebutan yang benernya bagaimana. Ada tulisannya ada Merenptah, ada Merneptah, susah. Nggak bisa ditampilkan kekecilan. Nah tulisannya tuh Mereneptah, ada Merneptah gitu, nggak tahu bagaimana yang seharusnya. Yang pasti dia anaknya Ramses II yang angkat Nabi Musa sebagai anak angkat. Bapak Ibu rahmatullah, Ramses II 70-an tahun sebagai raja, meninggal kemudian digantikan oleh anak kandung tentu, yakni Merneptah tadi gitu. Nah, anak kandungnya Raja Ramses II ini kan tentu punya otoritas, punya kekuatan. Pada saat yang sama Nabi Musa menyadari dirinya bahwa dia bukan anak kandungnya Ramses II gitu kan. Dia adalah keturunan Israel, Bani Israel yang saat itu kemudian dijadikan sebagai budak. Kok bisa jadi budak? Iya, 300 tahun yang lalu mereka jaya, mereka kaya, mereka berpengaruh, mereka punya posisi kedudukan karena saat itu memang kekuasaan di tangan orang asing, bukan orang Mesir. Begitu bergulir pindah ke orang Mesir sendiri, Fir'aun kemudian memposisikan mereka sebagai budak. Kalau kamu mau tetap tinggal di Mesir ini, kalian kami jadikan sebagai budak. Kalau enggak, pulang sana ke tanah air kalian. Bagaimana mau pulang ke tanah air, Pak? Itu waktunya sudah ratusan tahun. Nabi Ibrahim tadi 1900, gampangnya 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi Yusuf 1600 tahun sebelum Masehi. Berapa jarak waktunya? 400-an tahun, gampangan yang hitung ya, sudah 400 tahun. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa berapa jarak waktunya? 300 tahun lagi. Dari 1600 menjadi 1300, ya kan? Jadi sudah 700 tahun mereka lepas dari negara berasal mereka di Palestina. 700 tahun, kebayang nggak? Lalu sama Fir'aun diusir gitu. Sono pulang ke kampung halaman. 700 tahun udah. Indonesia baru 70 sekian tahun. 700 tahun udah, orang kemana tahu gitu kan ya, gimana bisa pulang kampung, di sana sudah punya orang gitu kan, udah nggak ada lagi ya kan. Nah kemudian mereka bertahan di Mesir tapi diperbudak oleh Raja Mesir yakni Fir'aun tadi. Karena Nabi Musa menyadari dia bagian dari yang diperbudak itu gitu, maka Nabi Musa kemudian tampil sebagai pembela Bani Israel. Siapa lagi yang belain saudara sedarah dengan saya gitu kalau bukan saya.
kata Nabi Musa. Nah, tapi ketika Nabi Musa membela Bani Israel yang diperbudak, dia berhadapan dengan penguasa, yakni saudaranya sendiri meskipun tidak sekandung, yakni anaknya Ramses II, Merneptah tadi gitu, yang sekarang sudah menjadi raja. Bapak bisa bayangkan, ketika seorang raja kemudian dirongrong kekuasaannya dengan partai buruh, ini para budak ya kan, jangan dikira sedikit Pak, ratusan ribu jumlahnya. Ya segitu di masa itu banyak gitu kan. Yang hijrah bersama dengan Nabi Musa itu ratusan ribu jumlahnya. Nah, nggak ada alat angkut Pak, kecuali cuma kuda dan unta, itu pun terbatas kan jumlahnya, nggak mungkin ngangkut ratusan ribu gitu. Ratusan ribu orang di bawah satu komando, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau kemudian mereka melawan, bisa habis kekuasaan mereka. Ya kan? Karena itu maka sesungguhnya perlawanan Nabi Musa, bukan perlawanan, pertikaian Nabi Musa dengan Ramses, anaknya Ramses II, yakni Merneptah tadi, bukan soal agama saja, tapi di dalamnya ada soal politik kekuasaan. Raja nggak mau digoyang kekuasaannya oleh para budak di bawah pimpinan saudaranya sendiri, walaupun tidak sekandung, yakni Nabi Musa. Nah kemudian Nabi Musa dipersekusi gitu, ditindas, nggak boleh kasih peran gitu kan. Sampai akhirnya kemudian Nabi Musa melakukan kesalahan. Dia belain mati-matian Bani Israel. Ada satu orang berantem Bani Israel, ya kan, berhadapan dengan orang asli Mesir, pribumi lawan Bani Israel. Nabi Musa buta mata itu Pak. Pokoknya ini kan saudara saya bantuin gitu. Tonjok orangnya sekali. Ya, orang Mesir sekali tonjok mati. Itu hebatnya Nabi Musa tuh Pak. Mati itu, dilaporkan ke raja kan, tangkap Nabi Musa. Ini dijadikan sebagai alasan Pak untuk menghentikan langkahnya Nabi Musa secara politik kan gitu. Memang satu sisi dia salah karena bunuh orang, sisi lain bagi raja ini kesempatan untuk membunuh karirnya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian lari kemana? Madian, nyebrang Laut Merah ke Madian, ketemu sama calon istrinya, anaknya Nabi siapa? Nabi misalnya Yusuf, Ayub, Syuaib, ya, Harun, Musa, Nabi Syuaib di Madian. Sekarang Madain Soleh itu pasal sambungannya dengan Madain Soleh. Lalu menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, gitu kan. Setelah kemudian menikah 8 tahun sebagai bayarannya. Bapak bisa bayangkan tuh. Nabi Musa itu bayar maharnya dengan cara kerja untuk mertuanya selama 8 tahun sebagai pengelola peternakan. Kalau bahasa sederhananya penggembala gitu, itu pengelola peternakan kalau bahasa kita sekarang, tanpa bayaran. Itu mahalnya perempuan Arab tuh Pak. Ya, bisa dikalkulasi kira-kira berapa kalau hitungan gaji per bulan kali 8 tahun itu buat maharnya. Setelah maharnya terbayar, kata Nabi Syuaib kalau mau sempurnakan 10 tahun bagus gitu. 10 tahun di Madian. Nabi Musa kemudian mengajak ke Mesir istrinya ini. Dia balik ke Mesir. Jadi setelah 10 tahun dalam pelarian tuh. Kemudian baru diperintah oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Gitu. Akhirnya kemudian kita tahu panjang sejarahnya gitu, bertarung kekuatan antara Nabi Musa dengan Fir'aun dengan sihirnya segala macam gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa dilepaskan untuk membawa Bani Israel kembali eksodus ke tanah kelahiran, yakni di Palestina yang 700 tahun yang lalu sudah ditinggalkan. Apa selesai sampai Palestina? Belum. Nabi Musa itu belum selesai pindah ke Palestina karena perjalanannya panjang sekali. Itu makan bertahun-tahun, bukan bulan-bulanan. Ya, belum sampai ke Palestina Nabi Musa sudah tiada duluan. Nanti digantikan oleh para nabi yang lain. Nabi terakhir sebelum kemudian Bani Israel berhadapan dengan Palestina adalah Nabi Samuel namanya. Bahasa kitanya Nabi Ismail. Ismailnya Nabi Bani Israel, bukan Ismailnya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, di zaman itu kemudian mereka menghadapi Palestina. Palestina punya penguasa, rajanya namanya Raja Jalut. Bahasa merekanya Goliat. Mereka kemudian minta kepada Nabi Samuel, Nabi tolong dong minta sama Allah agar kita punya raja, agar kita bisa berhadapan dengan Palestina. Allah kemudian menentukan raja kalian adalah Tolut. Dari kata Tawil artinya tinggi. Karena Goliatnya tinggi besar, raksasa, maka raja pertamanya orang Bani Israel adalah Tolut, juga raksasa.
Itu bahasa kitanya Tolut, bahasa merekanya Saul. Nah, Raja Saul itulah raja pertama Bani Israel. Siapa dia? Dari keturunannya Benyamin, anak terakhirnya Nabi Yakub kalau di ujung sana gitu. Ditolak oleh Bani Israel, Pak. Sebab pasukan mereka yang paling besar itu Yahuda. Karenanya disebut bangsanya bangsa Yahudi. Sementara Saul itu dari keturunannya Benyamin yang harusnya bukan politisi tapi agamawan gitu. Gitu. Lalu meskipun ditolak tapi akhirnya kemudian terjadi peperangan, perang menghadapi Palestina. Lalu Jalut, Goliat berhasil dibunuh oleh siapa? David dengan ketepel dengan teknologi ketepel. Daudnya kecil perawakannya dihadapi raksasa gitu, tapi berhasil membunuh. Itu sebab kemudian Nabi Daud setelah Tolut meninggal dunia, Nabi Daud lah menjadi raja kedua Bani Israel. Panjang ceritanya tuh, be continued insya Allah. Ketemu lagi pada bulan berikutnya insya Allah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah menjadi ibrah untuk kita semua. Siapapun yang membangkang, membantah, melawan agama pasti hancur. Sebagaimana hancurnya kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Meskipun mereka punya kekuasaan yang luar biasa, nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau beriman bertakwa, insya Allah akan selamat. Bukan hanya dunianya, tapi juga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.